Nah ini teman-teman, kali ini saya akan pruning ya. Kenapa saya pruning teman-teman? Padahal ya ada daun muda, ada yang belum cabang atau ranting ini besar ya. Nah permasalahannya gini teman-teman. Nah ini kemarin itu saya press teman-teman ya. Ada sebagian cabang saya press 1, 2, 3 atau berapa. Nah kebetulan tempatnya di bawah teman-teman. Tempatnya di bawah. Kebetulan pohon ini sangat subur teman-teman. Jadi yang di atas itu pertumbuhannya lebih cepat ya, yang di ujung-ujung. Nah berhubung kemarin saya pengeprasannya itu tidak bareng teman-teman ya, jadi tidak saya pruning terus saya press itu enggak. Jadi ketika bonsai ini sudah tumbuh daun, ini saya press. Nah akhirnya yang di bawah ini lambat teman-teman pertumbuhannya, jadi kalah sama yang di atas. Nah untuk memancing agar yang di bawah ini cepat, dia tumbuh cepat, kita harus minimal mengurangi daunnya teman-teman ya. Enggak kita press tapi minimal mengurangi daunnya, agar nanti pertumbuhannya itu sama teman-teman ya, tidak dominan lebih cepat yang di atas atau di ujung. Kalau ini sudah seimbang, nggak apa-apa kita press ya, untuk ngasih kesempatan yang di sini agar pertumbuhannya lebih narik teman-teman. Nah ini sambil nanti kita arahkan, yang ini mungkin butuh pengarahan kita arahkan nanti. Kalau ini kita biarkan terus, nanti ini bisa terkadang dia kurus teman-teman ya, nanti titik tumbuh ini hidup tapi nanti kurus. Kalau sudah terlanjur kurus nanti besarnya agak susah teman-teman biasanya ya. Ini bonsai anting putri teman-teman. Makanya untuk menyeimbangkan pertumbuhannya ini, yang di bawah yang di tengah ini harus kita pruning aja dulu teman-teman ya. Nah terkadang hal sepele ini terkadang bisa memperlambat pengerjaan bonsai teman-teman ya. Nah minimal ini harus kita pruning teman-teman ya, total ya, agar nanti yang susah tumbuh ini, yang susah memanjang ini, titik tumbuh ini susah memanjang, biar dia ada kesempatan untuk lebih tumbuh dengan normal teman-teman ya. Nah, seperti ini juga teman-teman. Ini yang di bawah selalu kalah teman-teman ya, dia tumbuh tapi selalu kalah ya sama yang di atas ini. Makanya solusinya kita pruning teman-teman. Atau yang di atas ini sudah saatnya ngawat, kita kawat. Jadi dengan kita kawat nanti dia banyak tekukan teman-teman, banyak tekukan, dia akan memperlambat pasokan pertumbuhannya ini. Nah akhirnya yang di bawah ini yang lambat ini jadi dapat kesempatan untuk tumbuh normal juga ya. Ini sepele tapi terkadang memperlambat pengerjaan bonsai teman-teman ya. Nah ini teman-teman sekarang sudah kita pruning semua teman-teman ya. Jadi fungsi pruning ini satu, untuk menghambat pertumbuhannya yang sudah subur teman-teman ya, yang sudah narik ya, agar yang di ranting-ranting atau cabang yang bawah ini tidak kalah teman-teman. Terus kedua, nanti akan kita kawat ya, atau ada yang perlu dipotong. Nah kawat itu juga fungsi untuk memperlambat pertumbuhan juga teman-teman ya. Nah bisa teman-teman lihat, jadi yang dikawat sama yang tidak itu beda teman-teman. Yang tidak dikawat itu mata tunasnya itu panjang-panjang teman-teman. Nah ini kemarin telat ngawat teman-teman. Yang dikawat mata tunasnya rapat teman-teman. Nah dari situ berarti pengawatan itu juga bisa mempertua, menghambat pertumbuhan meskipun hanya sedikit teman-teman ya. Nah ini contohnya teman-teman. Ini yang saya potong, ini sudah saya potong teman-teman. Nah pertumbuhannya ini bisa dilihat ya, mata tunasnya sampai berapa, 4 cm sampai 4 cm ya. Kenapa dia kok mata tunasnya panjang? Karena dari kecil dulu ini nggak dikawat teman-teman. Jadi nggak dikawat ya. Kalau dari kecil dikawat, tumbuh kedua ini biasanya nggak begitu panjang gini lah teman-teman, mungkin 1 cm atau setengah cm. Jadi nggak pernah kena kawat ya, ini contohnya. Nah ini contoh yang nggak dikawat, mata tunasnya 3 cm ini. Tapi nggak masalah teman-teman ya, kalau sudah telat ngawat kayak gini, kedepannya kita kawat, kita
lekuannya kita kuati teman-teman. Nah, ini sebelumnya sudah saya bikin video kemarin teman-teman tentang merapatkan mata tunas juga ya. Ada di video saya sebelum-sebelumnya. Soalnya permasalahannya kalau mata tunas panjang itu kan nanti proporsi teman-teman ya. Kita butuhnya deket-deket ya, panjang-panjang. Nah, itu akhirnya ngenol lagi ya. Proporsi ya. Nah, ini intinya ini kan tadi ini mempercepat pertumbuhan cabang yang di bawah yang kita press belakang teman-teman ya. Jadi pengepresan tidak bareng ya. Nah, terkadang kalau tidak bareng itu seperti ini. Yang ini kalah ya. Seperti ini nggak mau tumbuh, tapi dia sangat lambat sekali karena dia sudah kesedot ini yang di atas. Nah, tadi ya untuk solusinya kita pruning untuk menghambat. Nah, pohon di pruning itu sedikit banyaknya menghambat pertumbuhan jalur pertumbuhan ini teman-teman. Pruning dipotong itu menghambat dan bisa mempertua juga ya, meskipun sedikit ya. Kalau dipotong sih mempercepat penuaan deh. Karena dia kalau sudah kena potong teman-teman, nah, seperti ini dia nanti lama-lama akan menua, entah satu potongan, dua potongan dia akan menua. Nah, itu sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya ya tentang penuaan cabang-cabang ini agar mata tunasnya bisa rapat. Nah, kalau masih muda seperti ini teman-teman ya, ini kan umpama panjang ya mata tunas. Teman-teman butuh cabang di sini ya, di sini di tengah sini. Teman-teman potong sini nggak akan tumbuh di sini karena dia masih muda. Meskipun karena dia masih muda, dia tumbuhnya pasti nanti di tunas ini, mata tunas. Nah, kalau teman-teman butuhnya di sekitar sini tengah, nggak bisa. Ya solusinya kita menuakan dulu. Nah, seperti ini dulu sudah saya potong ya, dia tumbuh. Nah, nanti ini kalau sudah menua, kadang nggak ada mata tunas seperti ini. Kalau sudah menua biasanya tumbuh teman-teman. Apalagi teman-teman dibarengi dengan pengawatan yang meliuk-liuk gini ya, gerak. Nanti biasanya di setiap tonjolan ini teman-teman, kalau ini sudah menua ya, cabang atau ranting menua, dia akan tumbuh teman-teman. Nah, kalau ingin tahu bisa teman-teman bisa lihat di video saya ya tentang barang ini, yang video sebelumnya. Nah, ini akan kita kawati teman-teman ya. Kita kawati mana yang sudah imbang kita potong agar pertumbuhan yang di bawah yang kita butuhkan ini agar normal ya, pertumbuhannya bagus lah. Di membonsai itu nah, tip-tip seperti ini itu kelihatannya sepele, jarang ada yang membuka, tapi penting juga teman-teman ya. Nah, seperti ini kalau nggak jam terbang teman-teman nggak akan tahu ya. Seperti ini kalau sudah seimbang kita potong nggak apa-apa sini. Kita butuhnya di sekitar sini aja nanti. Nah, ini teman-teman ya, setelah kita kawat teman-teman ya. Jadi pengawatan ini berfungsi tidak hanya sekedar mengarahkan teman-teman ya. Jadi dia punya fungsi untuk ini teman-teman, membuat mata tunas jadi pendek-pendek bisa dengan kita mengawatnya meliuk-liuk ya. Otomatis nantinya tonjolan-tonjolan ini akan keluar mata tunas kalau cabang ini sudah menua. Lebih jelasnya teman-teman untuk masalah merapatkan ranting bisa tonton video saya yang sebelumnya. Nah, jadi fungsi kawat banyak sekali teman-teman. Di samping untuk menghambat pertumbuhan agar mengasih kesempatan titik tumbuh yang kita press tidak berbarengan ya. Karena ini bonsai ini di pot kecil teman-teman, kecuali kalau bonsai ini di ground atau liar ya, pertumbuhannya bisa merata, soalnya akar bisa mencari makan liar teman-teman ke sana ke sini. Kalau di pot dia terkadang yang jalur yang akar yang pertumbuhannya ini rakus, yang akar yang sini kalah biasanya ya. Yang sebelumnya mata tunas jauh, kita dengan gerakan kawat agak meliuk gini nanti bisa dekat satu kedua, nanti meskipun titik tumbuh jauh ke depannya, kalau cabang ini sudah menua kita potong, ditepukan ini biasanya akan tumbuh teman-teman ya. Nanti kalau cabang ini sudah menua nah, seperti ini teman-teman ya. Ini ada cabang yang mestinya sudah seimbang teman-teman, nggak saya potong press ya. Cabang ini sudah seimbang tapi nggak saya potong press. Jadi saya ingin menuakan dulu teman-teman ya, karena saya lihat di
sekitar 1 cm ini nggak ada mata tunas ya. Kalau saya tuakan dulu sambil saya kawat, ada tekukan tonjolan, biasanya nanti kalau ini sudah menua, dia akan tumbuh meskipun tidak ada mata tunas, teman-teman. Jadi kawat ini fungsinya banyak, teman-teman, tidak hanya untuk mengarahkan gerakan ke sana ke sini ya. Dia punya fungsi juga menghambat pertumbuhan, Jadi kalau teman-teman bisa buktikan ya, cabang yang dikawat dengan tidak nanti biasanya akan cepat yang tidak dikawat. Biasanya yang nggak dikawat pertumbuhannya akan lebih cepatnya. Untuk bonsai kalau sudah seperti ini teman-teman ya, ini perantingan ya. Ini penting teman-teman, pengawatan untuk merapatkan ranting ya. Soalnya jenis pohon ya itu tergantung jenis pohonnya juga teman-teman ya. Kalau santiki mungkin yang mata tunasnya rapat atau rantingnya mudah rapat, tidak harus dengan teknik seperti ini. Nah, teknik seperti ini itu diterapkan bisa untuk semua pohon teman-teman ya. Sejenis ileng-ileng atau yang pohon yang daun majemuk ya, asem, atau bisa diterapkan dengan teknik seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi ini tadi tip untuk memperlancar pertumbuhan mata tunas yang cabang yang pertumbuhannya lambat teman-teman ya. Yang pertumbuhannya lambat mungkin di dalam atau di bawah, kalah cepat sama yang lain, itu tipnya seperti ini teman-teman. Satu, pruning itu juga menghambat teman-teman ya. Otomatis kalau kita pruning ini agak terhambat teman-teman pertumbuhannya. Kedua, kita kawat teman-teman. Dengan dikawat dia akan agak memperlambat pertumbuhannya juga. Nah, ngasih kesempatan yang ini, yang tidak dikawat ini, yang tidak mau tumbuh normal teman-teman ya. Jadi macet lah, nggak bisa cepet panjang gitu loh teman-teman. Kecuali kalau liar teman-teman ya. Ini soalnya pohon ini di pot kecil teman-teman. Kalau liar nggak harus teknik seperti ini, nggak masalah teman-teman. Soalnya pasokan makannya dia tidak berebut di dalamnya. Nah, ini kemarin saya bikin tutorial itu teman-teman ya, merapatkan ranting ya, sambil saya pres ini teman-teman. Nah, waktu beli dulu terlalu banyak melebar teman-teman ya, dan saling tumpuk. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang ya. Nanti ini tinggal merapatkan lah. Nah, bisa dilihat teman-teman ya. Nah, ini semua saya kawat ini. Nah, ini titik tumbuh yang dari 2 atau 3 bulan kemarin nggak mau tumbuhnya, cuman sedikit aja teman-teman, karena dia kalah sama yang los-los ini ya. Makanya ini saya pruning, saya kawat biar nanti ini pertumbuhannya normal, panjang juga teman-teman ya. Takutnya nanti kalau ini kelamaan nggak kita atasi teman-teman, dia sekali tumbuh nanti kurus, nggak kurus nanti menua, itu nanti susah besar teman-teman ya. Biasanya seperti itu. Ada cabang yang kurus susah besar itu ada. Nah, ini contohnya. Ini dia lambat sendiri teman-teman, karena dia kalah sama yang harus rutin-rutin pruning minimal teman-teman ya, untuk ngasih kesempatan cabang-cabang yang nggak tumbuh dengan cepat teman-teman, di dalam atau di bawah ya.